Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita masih dalam seri pembelajaran mengenai hukum Gauss. Jadi yang pertama, pada seri pembelajaran ini saya sudah menjelaskan konsep tentang flux listrik. Nah, dan saat ini untuk materi yang kedua kita akan membahas mengenai hukum Gauss. Ya, baik. Saat ini teman-teman kita akan masuk pada materi tentang ya hukum Gauss ya. Jadi pembahasan kita dalam seri hukum Gauss, dan saat ini kita akan bahas ya hukum Gauss itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, hukum Gauss itu intinya menjelaskan hubungan antara flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik yang melewati permukaan tertutup yang nantinya kita akan sebut sebagai permukaan Gauss dengan muatan total yang ada dalam permukaan Gauss tersebut. Sekali lagi, hukum Gauss menjelaskan hubungan antara flux listrik yang dihasilkan oleh medan listrik yang melewati permukaan tertutup atau permukaan Gauss dengan muatan total yang ada dalam permukaan Gauss tersebut. Jadi menjelaskan hukum Gauss ini intinya hubungan antara medan flux listrik dan muatan total yang ada dalam permukaan Gauss ya, yang ada di dalam ya teman-teman muatannya. Nah, secara matematis itu dirumuskan epsilon 0 kemudian psi, ini simbol dari flux listrik, sama dengan Q, di mana Q ini yaitu muatan yang ada dalam permukaan Gauss. Kemudian epsilon 0 ini suatu tetapan. Nah, atau persamaan di atas juga bisa kita tuliskan epsilon 0. Kita tahu rumus dari flux untuk permukaan tertutup itu adalah integral untuk permukaan tertutup E dot dA sama dengan Q ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, ini oke. Nah, jadi hukum Gauss itu secara matematis menjelaskan hubungannya. Jadi epsilon 0 kali psi sama dengan Q. Jadi ini adalah flux dan Q ini adalah muatan. Nah, supaya lebih jelas di sini saya berikan ilustrasinya ya sebagai berikut ya. Nah, teman-teman, jadi di sini ada dua buah muatan. Jadi muatan positif, satu muatan positif dan satu muatan negatif yang besarnya sama. Jadi kedua muatan ini besarnya sama. Kemudian ini adalah bentuk medan listrik yang dihasilkan oleh dua muatan ini. Jadi ini adalah garis-garis medannya. Dan di sini kita lihat teman-teman, ada terdapat 4 permukaan ya. Jadi ini permukaan pertama, terdapat muatan positif. Kemudian yang di bawah ini adalah permukaan kedua, itu terdapat muatan negatif. Kemudian yang ini itu adalah permukaan yang ketiga, dan yang paling besar ini yang di dalamnya terdapat 3 permukaan ini itu adalah permukaan yang keempat. Nah, di sini saya ilustrasikan. Jadi kita lihat untuk permukaan yang pertama. Nah, untuk permukaan yang pertama, kalau yang ini S1, jadi untuk permukaan pertama ya, untuk permukaan pertama. Nah, kita lihat di sini pada permukaan pertama ini arah medan listrik itu semuanya keluar ya teman-teman. Jadi arah medan listriknya itu semuanya keluar. Nah, karena medan listriknya keluar, misalnya kita belum tahu isi muatan di dalam permukaan ini apa. Jadi pertama kita lihat dulu arah medan listriknya itu semuanya keluar. Karena medan listriknya arahnya keluar, maka flux listriknya itu pasti positif. Sekali lagi, karena medan listriknya arahnya keluar, maka flux listriknya itu pasti positif. Kenapa? Ya, jadi ini sebenarnya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya tentang flux listrik, tapi tidak mengapa saya jelaskan kembali. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ambil satu permukaan kecil, katakanlah ini, misalnya kita ambil yang ini, permukaan yang ini. Nah, kemudian permukaan ini berarti DA-nya itu adalah arahnya. Ingat, arah vektor DA itu selalu tegak lurus permukaan, berarti ke sana ya teman-teman. Nah, ini adalah arah vektor DA. Nah,
Jadi itu adalah arah vektor dA. Nah, kita lihat arah medannya itu ke sini, ya kan? Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Ya. Jadi misalnya ini permukaannya. Jadi yang ini, kemudian arah vektor dA-nya itu ke sini ya, teman-teman. Ya, maaf. Arah vektor dA-nya itu ke sini, ya. Katakanlah ini arah vektor dA-nya. Nah, maka dari sini kita lihat arah medan listrik dan arah vektor dA itu pasti membentuk sudut. Kalau dalam hal ini kita lihat sejajar lah, sejajar. Maka sudut yang dibentuk itu adalah 0 derajat. Atau kalaupun dia tidak sejajar, pasti sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah vektor dA ini itu pasti kurang dari 90 derajat. Karena kurang dari 90 derajat, cos yang nilainya untuk sudut yang kurang dari 90 derajat itu selalu bernilai positif. Maka dengan demikian kita katakan flux yang dihasilkan itu pasti bernilai positif. Karena fluxnya itu kan rumusnya yang kita tahu, jadi C sama dengan, katakanlah kita ambil yang paling sederhana, EA cos theta. Berarti kalau cosnya positif maka fluxnya ini pasti positif. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk permukaan pertama, karena arah medannya itu keluar, berarti flux yang dihasilkan itu adalah positif. Nah, karena flux yang dihasilkan adalah positif, kalau kita lihat persamaan yang ini teman-teman, nah karena flux yang dihasilkan ini adalah positif, berarti muatan juga pasti bernilai positif. Maka cocok dengan yang ini ya teman-teman, muatan yang ada dalam permukaan pertama itu adalah positif. Oke, jadi kira-kira seperti itu analisis untuk permukaan yang pertama. Jadi karena arah medan listriknya keluar, maka fluxnya itu pasti positif. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara arah vektor dA dan arah medan listrik itu pasti kurang dari 90 derajat ya. Jadi fluxnya positif, berarti kalau fluxnya positif, maka muatan yang ada di dalam juga itu pasti bermuatan positif. Ya, baik. Sekarang kita tinjau untuk yang permukaan yang kedua. Jadi untuk permukaan pertama ini fluxnya itu positif. Ya. Kemudian kalau untuk permukaan kedua, nah kita lihat untuk permukaan kedua yang ini ya teman-teman. Nah, jadi misalnya yang di dalam ini kita belum tahu muatan apa. Kita lihat dulu arah medannya. Jadi arah medan untuk permukaan kedua itu semua masuk ke dalam. Nah, karena arah medan semuanya masuk ke dalam, berarti flux yang dihasilkan itu adalah negatif ya. Flux yang dihasilkan adalah negatif. Kenapa? Ya mirip dengan penjelasan di atas. Jadi kalau misalnya ini saya gambarkan ambil bagian yang kecil, maka ini adalah vektor dA-nya, ini adalah vektor dA. Kita lihat arah vektor dA dengan arah medan listrik itu berlawanan arah. Karena dia berlawanan arah, maka sudut yang dibentuk antara arah vektor dA dan arah medan ini pasti lebih besar dari 90 derajat. Dan cos yang nilainya lebih besar dari 90 derajat itu pasti bernilai negatif ya. Jadi ini pasti bernilai negatif. Sehingga kalau kita kalikan, maka hasilnya fluxnya itu pasti negatif. Karena fluxnya negatif, maka sudah pasti muatan yang ada di dalam ini pasti bermuatan negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk permukaan yang kedua. Sehingga fluxnya itu bernilai negatif. Ya, jadi ini fluxnya adalah negatif. Nah, kemudian sekarang kita tinjau permukaan yang ketiga. Jadi ini permukaan yang ketiga ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat pada permukaan yang ketiga ini medan listrik itu yang masuk, dia juga itu yang keluar ya. Jadi medan listrik ini hanya sekedar lewat. Jadi masuknya sekian, keluarnya juga sekian. Nah, jadi karena medan listriknya hanya sekedar lewat pada permukaan yang ketiga, jadi ketika dia masuk dia langsung keluar yang seperti ini, maka kita simpulkan bahwa flux listrik pada permukaan yang ketiga itu adalah 0. Jadi untuk permukaan yang ketiga, ini untuk permukaan ketiga kita dapati fluxnya itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena medan listrik itu hanya lewat pada permukaan yang ketiga. Sehingga kalau fluxnya 0,
maka pasti kita simpulkan pada permukaan ketiga ini di dalamnya itu tidak ada muatan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini ada medan listrik yang masuk, itu juga yang keluar. Sehingga kita bisa simpulkan pada permukaan ketiga ini fluksnya itu sama dengan 0. Berarti tidak ada muatan yang tidak ada muatan yang lewat pada permukaan yang tidak ada muatan di dalam permukaan yang ketiga. Nah, sekarang kita ke permukaan yang keempat. Jadi untuk permukaan keempat. Nah, sekarang untuk permukaan yang keempat, yang ini ya teman-teman, semuanya ini. Nah, sekarang kalau untuk permukaan keempat, kita lihat kalau kita ambil keseluruhan untuk permukaan keempat ini, berarti di dalam permukaan keempat itu ada 2 buah muatan. Ya, sekali lagi pada permukaan yang keempat itu mencakup 2 buah muatan. Dan 2 buah muatan ini, muatan totalnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena muatan positif dan muatan negatif ini besarnya sama ya teman-teman. Jadi kalau ini misalnya 5 mikrokolom, maka muatan negatif itu adalah negatif 5 mikrokolom. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau untuk menjumlahkan muatan, tandanya itu kita harus pakai ya teman-teman. Jadi kalau muatan negatif, tanda negatifnya harus kita gunakan. Sehingga kalau kita jumlahkan, karena besarnya sama, muatan positif dan muatan negatif ini hasilnya yaitu sama dengan 0. Nah, karena muatan total dalam permukaan yang keempat ini sama dengan 0, berarti otomatis fluks yang dihasilkan juga sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat yang ini teman-teman, karena ini nilainya 0, maka fluksnya ini juga pasti nilainya adalah 0. Dengan demikian untuk permukaan yang keempat, fluksnya itu sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti terlihat di gambar ini teman-teman, maka yang masuk, ini yang masuk, jadi medan listrik yang masuk itu jumlahnya sama dengan medan listrik yang keluar kalau untuk permukaan yang keempat. Jadi untuk permukaan yang keempat, fluksnya itu sama dengan 0, karena jumlah total muatan yang ada di dalam permukaan yang keempat itu sama dengan 0, dan dari gambar kita lihat jumlah medan listrik yang masuk itu sama dengan jumlah medan listrik yang keluar, sehingga untuk permukaan keempat fluks listriknya sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu gambaran hukum Gauss, hubungan hukum Gauss, hubungan antara, jadi hukum Gauss itu menerangkan hubungan antara fluks listrik yang dihasilkan oleh medan listrik dan muatan total yang terdapat dalam permukaan Gauss tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan supaya lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal. Ya, ini contoh soalnya teman-teman. Jadi gambar di bawah ini menunjukkan permukaan Gauss yang berbentuk kubus dengan sisi 2 meter. Jadi ini adalah permukaan Gauss, permukaan tertutup, bentuknya kubus dengan panjang setiap sisi. Ini panjang setiap sisinya itu adalah 2 meter. Di mana salah satu titik sudutnya berada pada X1 sama dengan 5 meter dan Y1 sama dengan 4 meter. Jadi yang ini ya teman-teman. Jadi salah satu titik sudutnya berarti titik sudut yang ini itu posisinya yaitu 5,4 meter. Jadi X1-nya 5, Y1-nya 4 meter. Nah, kubus tersebut berada pada daerah medan listrik E sama dengan negatif 3I kurang 4Y kuadrat J tambah 3K Newton per kolom. Jadi kubus ini itu berada pada daerah medan listrik itu nilainya yang seperti ini ya teman-teman. Negatif 3I kurang 4Y kuadrat J tambah 3K Newton per kolom. Dengan Y dalam meter. Pertanyaannya adalah berapa besar total muatan yang ada di dalam kubus. Ya, jadi kita akan mencari total muatan yang ada di dalam kubus. Nah, berarti untuk mencari total muatan yang ada di dalam kubus itu kita akan menggunakan ini ya teman-teman. Jadi persamaan dari hukum Gauss yaitu epsilon 0 kemudian flux psi sama dengan Q. Ya, yang akan kita cari yaitu Q ini. Nah, berarti kita cari dulu yang flux ini ya teman-teman. Nah, karena ini kubus, jadi kubus ini terdiri dari 6 sisi. Sisi kiri, sisi kanan, kemudian sisi depan, sisi belakang, dan bagian atas juga bagian bawah. Jadi kita akan menentukan flux dari
tiap-tiap sisi, jadi berapa besar flux jadi yang dihasilkan oleh tiap sisi, kemudian kita jumlahkan itu menjadi flux total, kemudian baru kita bisa menghitung muatan yang terdapat di dalam kubus ini adalah muatan apa jenisnya dan besarnya itu berapa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita mulai dulu untuk sisi yang kiri ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu untuk sisi kiri. Jadi yang pertama untuk sisi yang kiri ya. Nah, jadi untuk sisi yang kiri berarti kita tentukan fluxnya. Jadi psi sama dengan integral E dot dA itu sama dengan integral ya, di sini integralnya yaitu negatif 3i kemudian kurang 4y kuadrat j kemudian tambah 3k. Nah, kita dotkan dengan dA. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman, untuk sisi kiri kan yang ini. Untuk sisi kiri itu yang ini, berarti sisi kiri ini arah vektor dA-nya itu berarti ke sini ya teman-teman. Ya, untuk sisi kiri arah vektor dA-nya yaitu yang ke sini ya. Ini arah vektor dA-nya. Maka di sini kalau kita lihat arah vektor dA itu adalah di sumbu Y negatif. Kalau ini sumbu Y positif, ini sumbu X positif, ini sumbu Z positif. Maka kalau yang ini arah vektor dA untuk sisi kiri itu pada sumbu Y negatif. Berarti karena dia sumbu Y negatif, saya tuliskan dA kali negatif J ya. Atau saya tuliskan negatif dA J. Ya, kira-kira seperti itu. Maka di sini sama dengan, nah berarti ini jadi integral. Nah, karena ini perkalian dot, berarti kita kalikan vektor satuan yang sejenis saja, karena kalau yang berlainan jenis hasilnya pasti sama dengan 0. Berarti yang kita hanya tinggal kalikan yaitu negatif 4y kuadrat j dengan negatif daj. Hasilnya adalah 4y kuadrat dA ya. Ya. Jadi hasilnya adalah 4y kuadrat dA. Karena ini negatif dan negatif kita kalikan hasilnya adalah positif. Sehingga ini sama dengan 4y kuadrat integral dA atau sama dengan 4y kuadrat A ya. Oke, baik. Sehingga di sini untuk sisi kiri fluxnya itu adalah 4 dikali dengan y kuadrat. Berarti yang bagian kiri ini, yang ini y-nya berapa ya teman-teman? Nah, kalau di sini kan kita tahu y-nya 4. Nah, kalau di sini tidak dijelaskan di dalam soal y-nya itu berapa. Nah, di sini kita simpulkan y yang untuk di sini itu adalah 2 meter ya. Kenapa 2? Karena sisi kubus itu adalah 2 meter. Jadi panjang ini adalah 2 meter. Berarti kalau di sini 4, pasti di sini 2 ya. Sehingga kalau di sini 2, di sini 4, panjangnya ini adalah 2 meter. Berarti di sini y-nya itu adalah 2 dipangkatkan 2 dikali dengan A. Jadi luas dari sisi ini kubus itu adalah 2 kali 2 yaitu 4 ya. 4. Berarti untuk sisi kiri fluxnya itu adalah 64 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, kita lanjut sekarang untuk sisi kanan ya. Untuk sisi kanan. Nah, ya cara yang sama kita terapkan untuk yang sisi kiri, berarti fluxnya sama dengan integral E dot dA ya. Nah, atau sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k dot dengan, nah untuk sisi kanan berarti yang ini ya teman-teman. Nah, untuk sisi kanan ini arah dari vektor dA-nya itu yaitu ke sini ya. Nah, untuk sisi kanan arah vektor dA-nya itu ke sumbu y positif ya. Untuk sisi kanan arah vektor dA-nya itu ke sumbu y positif, berarti di sini saya tuliskan dA J karena dia positif. Maka sama dengan jadi integral, berarti di sini yang sejenis berarti negatif 4y kuadrat j dot dengan dAj itu adalah negatif 4y kuadrat dA ya. Sama dengan negatif 4 y kuadrat integral dA atau sama dengan negatif 4 y kuadrat A ya. Maka ini sama dengan
Ya, berarti ini negatif 4 dikali dengan Y kuadrat. Jadi untuk yang sisi kanan Y-nya itu kita tahu adalah 4 ya. Berarti ini dikali dengan 4 kuadrat dikali dengan A. A itu adalah 4. Maka negatif 4 dikali 4 kuadrat dikali 4, kita dapatkan jawabannya adalah negatif 256 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi untuk sisi kiri sudah, sisi kanan sudah. Sekarang kita lanjut untuk sisi depan ya. Untuk sisi depan. Oke. Untuk sisi depan berarti flux listriknya adalah integral E dot dA itu sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k. Kita dotkan dengan ya, untuk sisi depan teman-teman yang ini berarti ini ya. Jadi untuk sisi depan arah vektor dA-nya itu ini. Jadi untuk sisi depan, nah arah vektor dA-nya ya. Untuk sisi depan arah vektor dA-nya itu ada pada sumbu X positif ya. Untuk sisi depan berarti di sini untuk sisi depan dikali dengan DAI. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sisi depan dikali dengan DAI, maka sama dengan berarti ini jadi integral yang sejenis kita kalikan berarti negatif 3 DA. Negatif 3 DA sama dengan negatif 3 integral DA itu sama dengan negatif 3A ya. Sama dengan negatif 3 kali dengan 4 sama dengan negatif 12 Newton meter kuadrat per kolom. Jadi untuk sisi depan flux listriknya adalah negatif 12 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, sekarang untuk sisi belakang. Jadi untuk sisi belakang. Nah, kalau untuk sisi belakang berarti fluxnya sama dengan integral E dA itu sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k dot dengan, nah untuk sisi belakang berarti yang ini ya teman-teman, di bagian belakang ini, nah vektor dA-nya itu arahnya itu pada sumbu X negatif, berarti di sini kita dotkan dengan negatif DAI ya, maka hasilnya adalah sama dengan integral 3DA atau sama dengan 3 integral DA atau sama dengan 3A sama dengan 3 kali 4 itu sama dengan 12 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, itu untuk sisi belakang. Kemudian untuk sisi, jadi kiri sudah, kanan sudah, depan belakang sudah. Sekarang untuk sisi bagian atas ya. Untuk sisi bagian atas berarti fluxnya sama dengan integral E dot dA sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k. Kita dotkan dengan, nah untuk sisi atas berarti yang ini ya teman-teman. Nah arah vektor dA-nya itu ke atas itu ada pada sumbu set positif. Jadi untuk sisi atas arah vektor dA itu ada pada sumbu set positif, sehingga di sini kita dotkan dengan DAK. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita dotkan dengan DAK, maka ini kita peroleh. Jadi yang hanya vektor satuan K yang kita kalikan atau kita dotkan, kita dapatkan berarti integral 3DA atau sama dengan 3A sama dengan 3 kali 4 yaitu 12 Newton meter kuadrat per kolom. Jadi untuk sisi atas 12 Newton meter kuadrat per kolom ya flux listriknya. Dan yang terakhir untuk sisi bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah berarti fluxnya adalah integral E dot dA itu sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k. Kita dotkan dengan, nah untuk sisi bagian bawah berarti fluxnya adalah integral E dot dA itu sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k. Kita dotkan dengan, nah untuk sisi bagian bawah berarti fluxnya adalah integral E dot dA itu sama dengan integral negatif 3i kurang 4y kuadrat j tambah 3k.
untuk yang bagian bawah berarti yang ini ya teman-teman. Untuk yang bagian bawah, arah vektor dA-nya itu ada pada sumbu Z negatif. Jadi yang ini untuk yang bagian bawah, yaitu pada sumbu Z negatif, sehingga di sini saya tuliskan didotkan dengan berarti ini negatif DAK ya, kira-kira seperti itu. Sama dengan berarti ini integral, maka di sini jadi negatif 3DA atau sama dengan negatif 3A. Negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi di sini teman-teman kita sudah menentukan fluks yang ada yang melewati setiap permukaan pada kubus ini. Jadi ada 6 permukaan, ada 6 sisi. Kita sudah tentukan fluks yang masing-masing permukaan. Nah, sekarang kita ingin menghitung fluks totalnya, berarti kita tinggal menjumlahkan. Jadi fluks totalnya kita menjumlahkan fluks dari tiap-tiap permukaan. Jadi yang untuk sisi kiri yaitu 64, sisi kanan yaitu negatif 256. Berarti di sini 64 kurang 256. Kemudian untuk sisi depan negatif 12, berarti kurang 12. Kemudian untuk sisi belakang 12 tambah 12. Kita lanjut untuk sisi atas 12 ditambah 12. Kemudian untuk yang sisi bawah negatif, berarti kurang 12. Maka sama dengan, jadi 64 kurang 256 kurang 12 tambah 12 tambah 12 kurang 12. Ini hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Jadi negatif 12 tambah 12, kemudian tambah 12 kurang 12 itu adalah 0. Maka di sini 64 kurang 256. Hasilnya adalah negatif 192 Newton meter kuadrat per kolom. Ya, jadi kita dapatkan bahwa fluks total yang dihasilkan oleh medan listrik yang melewati kubus tadi itu sama dengan negatif 192 Newton meter kuadrat per kolom. Maka kalau di sini kita lihat hasil fluks totalnya adalah negatif, berarti langsung bisa kita simpulkan muatan yang terdapat di dalam kubus itu pasti adalah muatan negatif. Jadi kita sudah tahu bahwa muatan yang terdapat dalam kubus ini itu pasti muatan negatif. Kenapa? Karena fluks total yang dihasilkan oleh medan listrik yang melalui permukaan Gauss ini itu adalah negatif 192 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, tapi kan kita akan hitung besar muatannya. Nah, untuk menghitung besar muatannya berarti kita gunakan saja persamaan epsilon 0 kemudian psi sama dengan Q ya. Jadi epsilon 0 kali psi sama dengan Q, atau Q sama dengan, nah epsilon 0 itu adalah suatu tetapan, nilainya adalah 8,854 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Jadi epsilon 0 itu nilainya 8,854 kali 10 pangkat negatif 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat dikali dengan flux. Flux tadi nilainya adalah negatif 192 ya. Ini adalah negatif 192 Newton meter kuadrat per kolom ya. Jadi kita kalikan, maka hasil yang kita peroleh adalah negatif 1699,9 kali 10 pangkat negatif 12 kolom. Atau bisa saya tuliskan negatif 1, saya bulatkan negatif 1,7 kali 10 pangkat min 9 kolom. Atau bisa saya tuliskan negatif 1,7 nano kolom. Ya, jadi ternyata muatan yang terdapat di dalam kubus itu adalah muatan negatif dengan besar negatif 1,7 nano kolom. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman pengertian dari hukum Gauss dan contoh soal bagaimana cara kita mengetahui atau menyelesaikan bagaimana kalau muatan di dalam sebuah permukaan itu kita bisa tahu bahwa itu muatan negatif dan besarnya berapa dengan menggunakan persamaan hukum Gauss. Ya, kira-kira seperti ini contoh soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat.
Dan mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.